akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari supervisor atau observer, coach, dan juga coachee. Bersama saya Wahyu Ningsih SPD, guru SDN 03 Ndawong sebagai supervisor atau observer. Selanjutnya, saya Sugiatno dari SDN 01 Matese sebagai coach. Dan saya Marsono dari SD 03 Matese menjadi coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Sugiatno. Waalaikumsalam Bu Wahyu Ningsih. Bagaimana kabarnya Bapak Sugiatno? Alhamdulillah baik Bu, Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah, baik Pak. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan dengan Bapak Sugiatno. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak Sugiatno adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua Bapak Sugiatno, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Kemudian Bapak Sugiatno, untuk pertanyaan yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Baik, demikian dulu ya Bapak Sugiatno, pra-observasi yang kita lakukan pada pertemuan kali ini. Silahkan Bapak melakukan coachingnya terhadap coachee Bapak Sugiatno. Terima kasih Bu Wahyu Ningsih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marsono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Di. Bagaimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana Pak Giatno? Alhamdulillah sehat. Dengar Pak Marsono ini ada yang mau disampaikan ya Pak? Ya Pak, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Oke Pak, sepertinya tapi waktunya hanya sebentar ya Pak ya, sekitar 15 sampai 20 menit saja untuk kita ngobrol-ngobrol ini Pak ya. Berarti apa nih Pak yang mau disampaikan? Ini Pak, ini terkait dengan rekan-rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional, ceramah dan ceramah. Padahal yang kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau belajar untuk perubahan sekolahnya Pak. Tetap saja menggunakan metode konvensional. Ya Pak, kalau bisa saya ketahui Pak ya, berarti permasalahan dari Pak Marsono ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif, gitu ya Pak ya? Ya Pak, betul Pak. Jadi kurang bervariatif, baik itu medianya maupun model pembelajaran yang disampaikan dalam metode lama. Kira-kira dari percakapan kita ini apa yang ingin Bapak dapatkan? Jadi
percakapan kita hari ini saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Pak, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran. Oke, jadi yang Bapak harapkan ini Bapak ingin perubahan ya Pak ya. Kira-kira perubahan apa yang Bapak ingin lihat dari apa yang Bapak dapatkan? Adanya perubahan misalnya dalam hal penyampaian metode atau metode pembelajaran yang lebih bervariatif, misal seperti menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti kuis atau bisa menggunakan slide PowerPoint atau bisa menggunakan metode yang lebih variatif dan anak lebih suka, tertarik dan tidak monoton Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media bisa dikatakan dalam kondisi yang ideal ya Pak. Dan itu berada di level 10. Kira-kira sekolah Bapak sekarang ini berada di level berapa ya Pak ya? Saya lihat-lihat itu masih di level 6 Pak, karena kondisi saat ini masih beberapa yang tertinggal, misalnya dari itu tadi pembelajaran, terus adanya guru atau yang masih senior Pak, jadi masih di level 9 saat ini. Di level 6 ya Pak ya. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan Pak agar terlihat pada perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bapak? Mungkin bisa ditingkatkan ke level 8 Pak, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi sulit Pak, mengingat titiknya masih titik atas senior, jadi mungkin bisa dinaikkan dari 6 ke 8. Oke, dari level 6 ke 8 ya Pak ya. Kira-kira usaha apa nih Pak yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya ingin masih menggunakan suatu rencana Pak atau tindakan, bisa membuat tapi mungkin semacam kegiatan monitoring atau seperti pendampingan individu yang saya dan katakan bisa kolaborasi dengan guru yang lain. Oke Pak, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan kira-kira ya. Selain itu ada lagi strategi mungkin yang Pak Marsono pernah terapkan, bisakah dan teman-teman tuh nyaman itu dengan penyampaian yang Bapak sampaikan? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya juga bisa membuat dengan metode konsultasikan dengan persuasi Pak ya, untuk metode-metode ini. Bisa juga dengan workshop atau bisa dengan menggunakan berbagai materi media-media yang bervariatif Pak. Jadi Pak Marsono ini ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya Pak? Ya. Nah, nanti dari ketiganya ini kira-kira Pak Marsono itu saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan yang mana ya Pak? Kalau dari saya sendiri condong ke mentoring Pak, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga tidak sebentar, kemudian dia juga membutuhkan lebih banyak, dan oleh karena itu ya juga ini kenyamanan dari guru yang lain itu lebih nyaman ke mentoring kalau saya Pak. Mentoring ya Pak ya? Ya. Kegiatan mentoring ini kira-kira Pak Marsono ini memerlukan support atau bantuan dari siapakah? Gimana Pak? Sudah sih Pak, ini nanti mungkin kita bantuan kepada rekan Jawa yang berkolaborasi, terus nanti kita bisa menghasilkan bersama-sama sekolah. Jadi Pak Marsono pengen melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan pejabat ya Pak? Ya. Kira-kira kapan nih Pak mau direlasikan mentoring ini? Insya Allah minggu depan Pak, insya Allah dengan secepatnya kita akan melakukan, dan kita akan coba koordinasi dulu dengan kepala sekolah dan kolaborasi dengan rekan-rekan. Oke Pak Marsono, bagus sekali Pak. Kira-kira Pak Marsono dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Marsono dapatkan? Yang saya dapatkan dari percakapan kita ini, saya mempunyai gambaran ya, menemukan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah ya, dengan cara adanya kegiatan mentoring, kemudian dibantu juga dengan rekan guru yang lain, sehingga dengan adanya ini kolaborasi ini Oke, saya tunggu nanti ya Pak kabar-kabarnya Pak.
Ya Pak, siap. Setelah melakukan mentoring untuk mendengar cerita-cerita lagi dari mana mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Pak ya. Semoga rencana-rencana Pak Marsono untuk mentoring berkolaborasi dengan rekan sewatnya berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas waktu yang diberikan dan mendengarkan keluh kesah apa yang saya rasakan. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang saya lakukan ini bisa menjadi baik dan membawa perubahan di sekolah. Baik, sama-sama Pak. Mungkin lain kali kalau ada yang ingin diceritakan langsung hubungi saya saja Pak ya. Semoga kita bisa ngobrol lagi dalam kesempatan ya Pak ya. Oke, begitu saja ya Pak Marsono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Sugiyatno. Waalaikumsalam Bu Indonesia. Pak Sugiyatno, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bapak Marsono. Ya. Nah, sebelum penutupan ya Pak Sugiyatno, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang kegiatan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Coaching ini ya saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita ya Bu ya. Jadi menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, bagus sekali Bapak Sugiyatno. Menurut saya, sebagai observer, yang terlebih tadi adalah proses coachingnya. Bersama dengan Bapak Marsono, sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Pak Sugiyatno sudah berusaha menggali informasi dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Marsono sehingga Pak Marsono bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Ya, dari kegiatan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir kepada Pak Sugiyatno sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Pak Sugiyatno lakukan. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi ya proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya. Nah, itulah Pak Sugiyatno. Semoga ke depannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.